Halo, Ya, selamat pagi. Mohon maaf menunggu nih. Dengan siapa Ibu? saya Oh, Dokter Windy. ya, Wah. saya yang tadi dari program Jiwa Untukmu, Mas. Oh, dari program Jiwa Untukmu. Ini pastinya langsung bertemu dengan dokter-dokter juga yang mengalami apa, Dok, yang biasanya datang ke Anda aduannya, Dok. Ya, baik. Saya sebelumnya saya seorang psikiater Psikiater, atau dokter hmm, kesehatan jiwa. kesehatan jiwa. Ya, jadi platform Jiwa Untukmu ini Hmm, kami dirikan bersama-sama diinisiasi oleh Dokter Agung, spesialis mikrobiologi klinik. oke. Tujuannya adalah untuk menampung Hmm, teman-teman, cerita teman-teman yang mungkin masih belum terlalu lepas ya hmm, untuk bercerita tentang apa kondisinya, ya, terutama tentang teman-teman tenaga kesehatan, ya. teman-teman PPDS, Hmm, dan juga teman-teman dokter. oke. Sifatnya platform ini gratis. Hmm. Tadi malam alhamdulillah kita sudah launching Oh, baru launching. dengan materi Oh, oke. apakah aku baik-baik saja Hmm. yang disampaikan oleh Dr. Zain, spesialis kedokteran jiwa. Oke. Dan setelah itu banyak sekali pertanyaan terhadap dari teman-teman Mhm. tentang kesehatan mental, Ya, terutama memang masalah burnout. ya. Hmm. Dan mungkin saya sedikit meluruskan yang tadi Silakan. tentang MMPI ya, Oh Mas. ya, ya. Ya, jadi sepengetahuan saya di tempat saya bekerja dan di beberapa institusi Hmm. itu sudah melakukan tes MMPI Ya. untuk para calon peserta PPDS. Oh, oke. Betul. Ya. Di mana tes itu tidak hanya meliputi MMPI saja, Mhm, mhm, tapi setelah MMPI kita lanjutkan dengan tes psikotes. mhm. Ya. Jadi kita melihat profil kepribadian Mhm. dan profil kognitif. Ya. Nah, setelah itu akan dilakukan wawancara oleh psikiater juga. Hmm. Jadi Ya. kita nih objektif ya Mas. Jadi Ya. MMPI diperiksa oleh psikiater A, Mhm. psikotes dilakukan oleh psikolog klinis, Oke. kemudian wawancara dilakukan oleh psikiater lainnya, Hmm. sehingga nanti akan muncul karakteristik dari calon PPDS tersebut. Ya. Gitu. Tapi kemudian kita kembalikan lagi kepada prodi-prodinya. Mhm, mhm. Ini saran dari kami seperti ini nih gambaran teman-teman calon PPDS. Seperti Oh, itu. jadi Jadi ada saran rekomendasi. MMPI itu Mhm. ya di tempat kami tes kesehatan namanya surat sehat jiwa, Mas. Ya. Pemeriksaan kejiwaannya Ya, begitu. ya, ya. Dokter Windy, kalau Mm-mm. banyak karena ini sifatnya platform ya, Mm-mm. eh apakah ini berangkat dari pengalaman pribadi atau pengamatan khusus atau yang menjadi Ya, inspirasi dibukanya Jiwa Untukmu atau udah mulai banyak nih yang apa laporan gitu kalau mengalami mohon maaf depresi gejalanya mm-mm. atau burnout tadi, Dok? Ya, jadi jiwa untukmu ini diinisiasi oleh Dokter Ya, Agung, ya. di mana beliau sangat concern terhadap isu-isu mental health Hmm, dan beliau menghubungi kami hmm, teman-teman psikiater ya. yang kemudian kami menyambut baik gitu. Kami Hmm, menyambut baik. ya. Wah, ada ini nih akhirnya dibuatkan sebuah grup terlebih dahulu Hmm, mengambil para volunteer di mana volunteer di sini sifatnya bukan hanya psikiater atau dokter-dokter ya. saja, Ya. tapi juga ada teman-teman penyintas depresi atau penyintas gangguan mental lainnya. Oh. Jadi pandangan kami terhadap masalah mental health bukan hanya dari sisi psikiater, Hmm, tapi juga dari mereka yang pernah mengalami. ya. Harapan kami, Hmm, teman-teman penyintas ini bisa membantu dan mendukung, ya. memberi saran, memberi solusi bagaimana mengatasinya dari sisi mereka, dari pandangan mereka. Baik. Ini yang Seperti itu, Mas. terjadi di internal waktu mereka menjadi PPDS pun ada ya, Dokter Windy ya? Apa itu? Yang menjadi volunteer ini? Maksudnya Ada, mereka yang ada. pernah depresi karena burnout di pekerjaan sebagai PPDS? Ada? Jadi saya rasa begini, Mas. Hmm. Stres itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari setiap harinya. You know? Hmm. Tidak hanya teman-teman PPDS. Ya, Isu bullying sebetulnya bukan hanya dalam ranah kesehatan saja ya. atau dalam pendidikan PPDS. Isu bullying itu ada di mana-mana. Mhm, Karena kalau kita mengatakan tentang bullying, mhm. itu sifatnya ada kultur di Ya. situ, kebiasaan melakukan itu, Hmm. normalisasi bahwa ini sudah terbiasa dilakukan, maka kita teruskan. Ya.
Sebetulnya itu ada banyak, namun ini diangkat menjadi isu yang cukup ramai ya, karena juga dari yang lain kan sempat di screening terhadap depresi dan lain sebagainya. Yang sebetulnya harapan kami adalah dari screening itu diteruskan dengan dilakukan pemeriksaan diagnostik. Jadi screening itu belum tentu benar ya diagnostiknya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lagi. Gitu. Bagaimana kalau ada kasus darurat, Dr. Windy? Oke, jadi tadi malam itu ada satu kasus yang dimana teman-teman dari Jiwa Untukmu istilahnya curhat ya, menghubungi gatekeeper di Jiwa Untukmu. Dari gatekeeper tersebut mereka melakukan langkah pertama untuk menenangkan dulu sambil menghubungi kami teman-teman psikiater. Siapa yang ready di saat itu, maka ini disambungkan kepada teman-teman psikiater. Pada awalnya mungkin misalnya tidak bisa untuk telepon atau Zoom dulu. Oke, bisa dengan chat atau video call atau apa. Jadi intinya kalau memang platform ini sebetulnya gini, kalau memang kondisi itu sangat berbahaya, termasuk ada indikasi membahayakan dirinya atau orang lain, maka kami tetap sarankan untuk ke rumah sakit. Karena kan berarti kan perlu penanganan lebih lanjut, Mas. Berarti ada memastikan kerahasiaan datanya, identitas yang cerita ini pasti karena melalui platform kan supaya ya kadang kan ada orang yang nggak mau ke muncul gitu beritanya. Ya ini juga termasuk ya menjaga. Tentu. Kerahasiaan identitas pasien itu suatu kewajiban bagi kami, Mas, harus itu. Baik, Dr. Windy, semoga makin banyak ini yang dokter-dokter mungkin ya dari internal yang cerita juga ke Jiwa Untukmu ya. Banyak. Melepaskan itu kami ada di Instagram, Mas. Ada ya, monggo. Nanti di follow aja ya. Siap, dokter. Terima kasih, semoga lancar kegiatannya. Sama-sama, selamat pagi, salam sehat juga. Ini, dokter semua ini. Dr. Windy Tiandani, SPKJ, psikiatri, kemudian dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih. Jeda informasi ringkas dulu, kawan. Flash News. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran FK4 mendrop out 3 dokter pasca terbongkarnya praktek bullying perundungan. Kata Yudi Mulyana, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad, sudah membentuk komisi anti perundungan disiplin dan etik. Demikian Flash News dipersembahkan Victoria Fun.